Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Wonosobo akan mempresentasikan Rukol Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Anggota kami terdiri dari Bu Erviana, Bu Armia, Bu Suhartati. Di sini kami akan menuliskan ide implementasi PSE untuk murid dan ide penguatan KSE untuk rekan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah jenjang SMA. Apa itu pembelajaran sosial emosional atau PSE? PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, di mana pembelajaran tersebut memungkinkan komunitas sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan membangun relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah untuk membantu perkembangan murid menjadi individu yang lebih baik dalam hal keterampilan sosial, regulasi emosi, dan empati. Mari kita simak tabel 3.1 ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Di sini kami mulai menjabarkan KSE yang dikembangkan oleh murid dengan bentuk implementasi dan skenario penerapannya melalui tabel. Baiklah, mari kita kupas satu persatu dari tabel 3.1 ini. KSE yang dikembangkan yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Bentuk implementasi yang dikembangkan dari kami adalah pengajaran eksplisit kokurikuler dengan mengambil contoh kegiatan P5. Deskripsi kegiatan pembelajarannya adalah guru menentukan tema P5 yang disepakati berdasarkan kontekstual sekolah. Dikatakan guru adalah kira-kira tema apa yang akan kita ambil yang sesuai dengan keadaan sekolah kita. Guru memberikan murid dalam bentuk proyek P5 yang sesuai dengan minat murid. Guru melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki murid. Di deskripsi tambahan, yang terlibat adalah semua warga sekolah, wali murid, dan narasumber. Tempatnya adalah di sekolah dan lingkungan masyarakat, dengan waktu atau durasi 2 minggu per tema. Kebutuhan atau perlengkapan yang diharapkan ada adalah menyesuaikan berdasarkan tema yang disepakati. Contohnya adalah misalnya kotak suara dalam tema suara demokrasi, paralon dalam tema gaya hidup berkelanjutan, dan lain-lain. KSE yang dikembangkan yang kedua adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri yang secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Bentuk implementasi yang dikembangkan adalah integrasi praktek mengajar, guru, dan kurikulum. Contohnya adalah pembelajaran dengan menggunakan metode role playing. Di sini kegiatan pembelajaran yang kami lakukan adalah guru mempersiapkan RPP atau MA, rubrik penilaian, sumber belajar, media, dan alat pembelajaran. Guru menyampaikan alur pembelajaran dari awal hingga akhir. Apa yang dikatakan guru misalnya, hari ini kita akan belajar membuat metode role playing. Mari kita lihat apa tujuan dari kegiatan pembelajaran ini anak-anak. Pada deskripsi tambahan, yang terlibat adalah guru dan murid, tempatnya yakni di kelas, dengan waktu atau durasi selama proses pembelajaran berlangsung. Kebutuhan atau perlengkapan yang diharapkan ada adalah properti yang mendukung penerapan metode role playing. KSE yang dikembangkan yang ketiga adalah kesadaran sosial, yakni kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks sosial yang berbeda.
Bentuk implementasi yang dikembangkan adalah pengajaran eksplisit kokurikuler, yakni program charity. Deskripsi kegiatan pembelajaran kami adalah guru menyusun program kegiatan sosial yang ditujukan untuk guru, murid, warga sekolah, dan masyarakat. Guru mengkoordinir pelaksanaan program tersebut. Guru membangun jiwa empati dan filantropi murid dengan berkata, "Mari kita sumbangkan sedikit uang yang kita miliki untuk meringankan teman kita ya. Jangan lupa untuk mendoakan mereka." Di deskripsi tambahan, yang terlibat adalah seluruh warga sekolah dan masyarakat. Tempatnya yakni di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan waktu dan durasi yang kondisional atau menyesuaikan. Kebutuhan atau perlengkapan yang diharapkan ada adalah alat tulis untuk pengarsipan atau pembukuan, kotak amal, dan kamera. Selanjutnya adalah keterampilan berelasi, yakni kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Bentuk implementasi yang dikembangkan adalah pengajaran eksplisit kokurikuler. Contohnya adalah dalam kegiatan P5. Deskripsi kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah kepala sekolah berkolaborasi dengan guru untuk menentukan komite pembelajaran. Komite pembelajaran saling berkolaborasi untuk menyusun modul P5, rubrik penilaian P5, refleksi, lini masa, dan jadwal kegiatan P5. Koordinator berkolaborasi dengan fasilitator P5 untuk pelaksanaan program. Koordinator juga menjadi narahubung bagi narasumber luar sekolah. Fasilitator akan berkolaborasi dengan murid untuk mendampingi dan mengarahkan murid agar tujuan program P5 tercapai sesuai rencana. Guru akan mengatakan, "Anak-anak, silahkan dibentuk kelompoknya. Lalu kita akan berdiskusi menentukan tempat observasi kegiatan kearifan lokal." Deskripsi tambahannya adalah yang terlibat yaitu kepala sekolah, waka, guru, tendik, murid, wali murid, dan narasumber dari luar. Tempatnya yaitu di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan waktu dan durasi sekitar 2 minggu per tema. Kebutuhan atau perlengkapan yang diharapkan ada yakni menyesuaikan berdasarkan tema yang disepakati. Contohnya adalah tema suara demokrasi berkolaborasi dengan KPU, gaya hidup berkelanjutan berkolaborasi dengan Dieng Bersih, kearifan lokal berkolaborasi dengan kepala desa dan jajarannya serta masyarakat penggiat seni. KSE terakhir yang dikembangkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yakni kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan rasa untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan serta perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Bentuk implementasi yang dikembangkan adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Contohnya adalah pembuatan kesepakatan kelas. Deskripsi kegiatan pembelajaran kami adalah guru mengarahkan murid untuk menuliskan nilai-nilai yang diyakini. Guru bersama murid bermusyawarah menentukan kesepakatan kelas. Guru dan murid saling mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari kesepakatan kelas. Guru akan berkata, "Apa yang kalian rasakan ketika mampu bertindak sesuai kesepakatan kelas?" Deskripsi tambahannya adalah bahwa yang terlibat yakni guru dan murid, tempatnya yakni di kelas, dengan waktu kontinu saat KBM kurang lebih 10 menit dan dilakukan secara terus-menerus saat KBM. Kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah spidol, sticky note, ataupun kertas manila. Mari kita beralih ke tabel 3.2, ide penguatan KSE untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. KSE adalah kompetensi sosial dan emosional.
KSE yakni sebuah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Dalam KSE juga terdiri dari 5 hal, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini dapat kita lihat di dalam bagan bahwa ide penguatan KSE untuk rekan pendidik dan PTK di sekolah, jika dilihat dari bentuk kekuatannya, maka PTK itu harus menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Jika dilihat dari KSE yang dikembangkan, terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dengan skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan, dan deskripsi tambahan. Pada tabel 3.2 yang pertama, bentuk penguatannya adalah menjadi teladan dan belajar. Sedangkan pada tabel selanjutnya adalah berkolaborasi. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikut ini. Bentuk penguatan yang pertama yakni menjadi teladan dengan KSE yang dikembangkan yakni kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri. Skenario penerapannya dalam kegiatan penguatan yakni menampilkan disiplin tinggi dengan hadir sebelum waktunya, menjadi guru yang aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah, mampu menjadi agen perubahan di sekolah, mengembangkan diri secara terus-menerus, misalnya melalui kegiatan seminar, PMM, ataupun komunitas praktisi. Untuk deskripsi tambahannya, yang terlibat adalah guru, rekan sejawat, dan komunitas praktisi. Tempatnya yakni di sekolah. Waktu dan durasi dilakukan pada jam kerja. Sedangkan untuk kebutuhannya adalah laptop, LCD, WiFi, dan lain-lain. Bentuk penguatan yang kedua yakni belajar. KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri, kesadaran sosial, ataupun manajemen diri. Dengan skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan yakni dapat membagi waktu untuk berbagai kegiatan pengembangan diri, misalnya diseminasi materi workshop, pelaksanaan IHT. Sedangkan untuk deskripsi tambahan yang terlibat adalah kepala sekolah dan rekan guru. Tempatnya yakni di sekolah. Waktu dan durasi sekitar 60 menit untuk diseminasi dan beberapa hari untuk IHT. Kebutuhan atau perlengkapan yang harusnya ada adalah spidol, sticky note, kertas manila, LCD, laptop, ataupun sound. Bentuk penguatan yang terakhir yakni berkolaborasi. KSE yang dikembangkan adalah keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta kesadaran sosial. Dengan skenario penerapan yakni deskripsi kegiatan penguatan, berkolaborasi dengan rekan guru dalam kegiatan PKKS, sosialisasi, penunjukan koordinator, dan pembagian job deskripsi masing-masing kelompok. Kolaborasi dalam kegiatan P5 seperti diskusi, pemaparan materi P5 bagi tim penggagas, dan saling sharing ilmu yang sesuai dalam kegiatan P5, misalnya tema kearifan lokal. Maka salah satu koordinator yang menguasai hal tersebut akan memaparkan terlebih dahulu kepada sesama anggota komite pembelajar sehingga didapatkan visi yang sama untuk menetapkan tujuan. Kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran yakni penguatan bisa dilakukan oleh guru yang sudah memiliki kompetensi di bidang tertentu untuk menularkan ilmunya supaya bisa diajak bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya yakni mengintegrasikan konsep KSE dalam kegiatan ASAS, PSAT, NBK, KSN, dan lain-lain.
Misalnya dalam berkolaborasi dengan rekan sesama tim, mengarahkan guru yang baru menjadi tim supaya memiliki kemampuan yang sama sehingga tidak tertinggal dalam kegiatan tersebut. Untuk deskripsi tambahannya yakni yang terlibat semua warga sekolah, tempatnya yakni di sekolah, dengan waktu atau durasi beberapa hari meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Sedangkan untuk kebutuhan atau perlengkapan yang harusnya ada adalah administrasi sekolah seperti KOSP, KTSP, data pendukung kegiatan pembelajaran, laptop, LCD, internet, wifi, printer, ataupun ATK yang lainnya. Untuk lebih memahami materi tadi, berikut saya sampaikan glosarium untuk materi kali ini. Charity dalam bahasa Inggris yang artinya adalah amal atau derma. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Sedangkan untuk lini masa adalah garis waktu, suatu representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal kegiatan. Filantropi, cinta kasih atau kedermawanan dan sebagainya kepada sesama. Dan yang terakhir adalah role playing, salah satu jenis metode pembelajaran yakni dengan bermain peran. Sebelum kami akhiri, Bapak Ibu bisa mencoba untuk menyanyikan lagu JGB Hebat sebagai bentuk ice breaking. Kami mencoba membuatnya menggunakan nada balonku ada 5. Selamat mencoba Bapak Ibu. Ibu-ibu JGB dari Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo, pasti bisa, pasti kuat. Jalani pendidikan, yes, calon guru penggerak. Sampai di bulan April, ayo kita semangat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar dan terus bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.